Shalom, berjumpa dengan saya Rudi Simanjuntak. Saudaraku, hari ini Tuhan mengajarkan setiap kita agar kita belajar mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Jagailah hatimu, Bapak Ibu Saudaraku, jangan izinkan kebencian, kemarahan merasuki hatimu. Tapi biarlah hatimu terus terjagai dengan penuh kewaspadaan. Engkau tidak izinkan benih-benih dari si jahat, yaitu kebencian, kemarahan, merasuki kehidupanmu. Karena hal itu akan mendatangkan kutuk dalam kehidupanmu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di saat kita diperlakukan dengan secara tidak adil, tidak dihargai, orang semena-mena dengan kita, orang berbuat jahat kepada kita, rasanya daging ini berontak, rasanya daging ini tidak terima, rasanya kita ingin marah, kita ingin balas sesuatu kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Keinginan daging kita seperti itu. Tetapi saudaraku, hari ini firman Tuhan saya bagikan kepada setiap kita. Tuhan mau agar kita tidak berbuat membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Memang tidak mudah, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak mau hanya dengar firman, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, agar kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Mana mungkin mengampuni? Itu mungkin akan muncul dalam pikiran kita. Mana mungkin bisa mengampuni terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita, terhadap orang yang sering tidak menghargai kita, terhadap orang yang semena-mena dengan kita. Rasanya impossible bisa mengampuni. Tetapi saudaraku, Alkitab mengajarkan kita agar kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau dunia berkata, kalau orang berbuat salah, balaslah kembali dengan kejahatan. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Mungkin waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mungkin orang lain berkata, kok kamu melakukan hal seperti itu? Kok kamu begitu bodoh sekali? Diperlakukan kasar, diperlakukan semena-mena, tapi kamu diam dan mengampuni orang tersebut. Mungkin orang lain akan berkata seperti itu. Mungkin sepertinya orang lain berkata kita ini penakut. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Tuhan mengajarkan kita agar kita mengampuni. Bukankah di dalam doa Bapa kami, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, bunyinya seperti ini, ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Waktu Petrus bertanya kepada gurunya, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Yesus Kristus menjawab, 70 kali 70 kali
kali 70 kali. Artinya tak terbatas, tak terhingga. Kita harus memiliki hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Saudaraku, kita lihat teladan Yesus Kristus. Sewaktu Yesus ada di atas kayu salib, banyak orang mentertawakan dia. Banyak orang mencibir. Banyak orang mengolok-olok kepada Yesus. Saudaraku, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan tentara Romawi, dan juga orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang menyaksikan Yesus di atas kayu salib, mereka mentertawakan dia. Maka mereka berkata, jika engkau Tuhan, turunlah dari atas kayu salib, maka kami akan sujud menyembah kepadamu. Saudaraku, ciptaan manusia adalah ciptaan menghina Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi lihat, Yesus Kristus memberikan suatu ajaran, suatu teladan kepada setiap kita. Di atas kayu salib, dia tidak menjadi marah. Dia tidak melepaskan kata-kata yang mengutuki. Tetapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada kata ampunilah. Artinya Yesus tidak menjadi marah. Yesus melepaskan pengampunan terhadap setiap orang yang berbuat jahat kepadanya. Saudaraku, ini teladan yang telah Yesus lakukan. Hal yang sama kita harus ikuti. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata, barang siapa membenci saudaranya, membenci artinya tidak mengampuni. Barang siapa membenci saudaranya, sesungguhnya ia sampai saat ini sedang ada dalam kegelapan. Kegelapan adalah tempat di mana iblis berada. Jadi ketika saudara benci, tidak melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti engkau, engkau sedang memposisikan dirimu ada di suatu tempat, yaitu tempat di mana iblis berada, di dalam kegelapan. Saudaraku, kalau engkau ada dalam kegelapan, artinya tidak ada damai sejahtera yang kau akan alami. Tidak ada sukacita, tidak ada kasih Allah yang akan mengalir dalam kehidupanmu. Bahkan tidak ada berkat Tuhan yang kau akan alami dalam kehidupanmu. Kutuklah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, romau, kegagalan, kehancuran, itu akan menanti engkau. Ketika engkau hidup dalam kebencian, ketika engkau hidup dalam kebencian, tidak mengampuni. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakanmu ketika engkau tidak melepaskan pengampunan. Jadi saudaraku, ikutilah teladan Yesus. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Dan di atas kayu salib, Yesus memberi teladan, ia mengampuni manusia. Hal yang sama, kita anak-anaknya, kita juga harus mengampuni supaya kita tidak ada dalam kegelapan. Semua apa yang kau lakukan akan menjadi sia-sia. Pelayananmu, doa-doamu, kegiatanmu di dalam melayani pekerjaan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia jika engkau hidup dalam kebencian, tidak mengampuni. Jadi, saya mengajak setiap pemisah yang ada, dimanapun engkau berada, siapapun engkau,
Jika engkau memiliki hati yang dendam, hati yang marah selama ini terhadap seseorang, karena engkau diperlakukan dengan secara tidak wajar, engkau tidak dihargai, dia berlaku sewena-wena kepada engkau, bagianmu adalah lepaskan pengampunan. Jangan menjadi marah. Tuhan akan bekerja terhadap orang-orang yang menyakiti engkau. Tapi bagianmu saat ini, lepaskan pengampunan. Sehingga damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupanmu. Saya percaya doa-doamu akan didengar oleh Tuhan. Berkat Tuhan akan dicurahkan melimpah atasmu jika engkau melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti engkau. Tetapi jika engkau tetap berkeras hati, maka itu akan mendatangkan kerugian besar dalam kehidupanmu. Itu akan mendatangkan kutuk dalam kehidupanmu. Saya mau mengajak setiap saudara, bukalah hatimu. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus jamah setiap pemisah yang ada, mereka yang mungkin diperlakukan dengan secara kasar, tidak dihargai, dibedakan, mendapat satu perbuatan yang jahat. Hamba berdoa Tuhan jamah hati mereka, balut mereka dengan kasih-Mu, balut mereka dengan kasih-Mu, kuasa-Mu turun memulihkan hati mereka. Biarlah mereka Tuhan diberikan anugerah, kekuatan, kemampuan untuk mereka mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kuasa-Mu, turunlah kuasa-Mu, terimalah kuasa Tuhan, menjamah hatimu, memulihkan hatimu, hati yang baru Tuhan berikan atasmu, hati yang baru Tuhan berikan atasmu. Terima kuasa Tuhan, in Jesus mighty name. Dan saat ini engkau diberikan anugerah, kemampuan oleh Tuhan untuk engkau melepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun bagi setiap pemisah yang mendengarkan perenungan kebenaran firman Tuhan ini. In Jesus mighty name. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua.